Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Gustilah dari Prodi PGSD STKIP PGRI Bakalan. Yang kali ini akan kita bahas adalah mengenai model-model pembelajaran. Nah, ada 3 poin atau 3 pembahasan yang akan kita bahas. Untuk yang pertama, yaitu pengertian model pembelajaran. Untuk yang kedua, yaitu manfaat model pembelajaran. Dan untuk yang ketiga, yaitu macam-macam pembelajaran. Jadi, di sini sesuai judulnya adalah model-model pembelajaran. Jadi, di sini saya hanya membahas beberapa model saja. Dan mari kita mulai untuk poin pertama, yaitu pengertian model pembelajaran. Nah, pengertian model pembelajaran adalah suatu rancangan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di dalam kelas ataupun pembelajaran secara tutorial. Dan ada pula pendapat lain menurut para ahli, salah satunya yaitu dari Sukamto. Nah, menurut Sukamto, model pembelajaran adalah kerangka konsep kontekstual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Nah, dan fungsinya menurut Sukamto yaitu sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merancang aktivitas belajar. Maka pengertian singkatnya dari model pembelajaran yaitu sebuah pola untuk menyusun kurikulum, mulai dari materi, mulai suatu rancangan atau rancangan untuk kedepannya. Nah, untuk yang poin kedua, kita akan bahas tentang manfaat model pembelajaran. Dari pengertian itu kita dapat memetik pembelajaran, yaitu tentang rancangan. Jadi setelah memiliki rancangan atau model, maka manfaat dari pembelajaran tersebut atau model pembelajaran tersebut untuk yang pertama yaitu membantu dalam mengembangkan kekuatan imajinasi para siswa atau para peserta didik. Nah, maka model itu banyak bentuknya sebagai prasarana untuk mengembangkan kekuatan cara berpikir siswa atau imajinasi siswa. Untuk yang kedua yaitu membantu perkembangan nalar atau kekuatan pemikiran para siswa atau peserta didik. Nah, maka model yang berbeda-beda atau yang berganti-ganti setiap pertemuan atau setiap guru mengajar di dalam kelas, maka konsep tersebut akan mampu mengembangkan nalar pemikiran siswa atau peserta didik dalam menangkap ataupun menyerap sesuatu atau pembelajaran. Untuk yang ketiga yaitu membantu siswa menganalisis sesuatu secara sistematis. Maka dari model pembelajaran yang berganti-ganti, siswa itu dapat secara urut, secara runtut tahu gitu tentang pengertian, tujuan, proses, dan kemudian yaitu proses akhirnya. Nah, itu dapat dipahami dan mudah ditelaah oleh para siswa. Dan untuk yang keempat yaitu memelihara siswa secara aktif terlibat dalam aktivitas kelas. Jadi dengan adanya model, macam-macam model yang banyak sekali bisa disesuaikan dengan kondisi saat mengajar atau keaktifan siswa di dalam model tersebut, maka itu dapat mengekspresikan keaktifan siswa atau peserta didik di dalam kelas. Untuk poin ketiga atau yang ketiga yaitu kita akan bahas tentang macam-macam model pembelajaran. Nah, untuk yang pertama model pembelajaran. Nah, itu mengaitkan teori dengan praktek. Terkadang guru hanya menjelaskan teorinya saja. Contohnya, guru memberi tugas kepada siswanya untuk mencari suatu berita di Google atau di internet. Maka di situ secara tidak langsung guru itu hanya menjelaskan tentang teorinya saja
tapi tidak dengan prakteknya, tidak menggambarkan, tidak mengekspresikan. Jadi bukan tidak boleh untuk menyuruh siswanya mencari di internet, tapi alangkah lebih baiknya apabila teori dikaitkan dengan prakteknya. Nah, untuk yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif. Jadi belajar atau bekerja dalam kelompok. Nah, kelompok kecil. Nah, contoh masalah atau permasalahannya. Misalnya pelajaran IPA nih. Guru menyuruh satu kelompok membawa tanaman cabai, kelompok satunya itu tumbuhan tomat, kacang panjang dan lain sebagainya, sedangkan kelompok lainnya lagi itu membawa bawang putih, bawang bombay dan lain sebagainya. Dari situ akan timbul pertanyaan dari siswa, "Ibu, mengapa saya membawa tomat, sedangkan kelompok lainnya yaitu membawa cabai?" Jadi mengapa antara kelompok itu berbeda-beda? Nah, keesokan harinya semua dikumpulkan dan dikaitkan pada teori kontekstual. Nah, jadi hanya saja di sini berbentuk kelompok. Nah, maka dari beberapa kelompok yang berbeda, guru membahas dengan tuntas. Ini akan berkesan terhadap pemikiran siswa atau cara berpikir siswa tentang apa yang ia bawa, tentang mengapa guru itu menyuruh mereka membawa tanaman atau sayuran yang berbeda gitu. Jadi untuk yang ketiga yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Nah, penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata maupun untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. Misalnya, menyuruh siswa atau peserta didiknya membawa sapu lidi, sapu lantai, pisau, cangkul, dan lap kaca, dan lain sebagainya nih. Pasti itu timbul yang namanya pertanyaan dari siswa. "Bu, untuk apa?" Nah, guru kan pasti jawab, "Nanti kita akan bersih-bersih sedikit di halaman sekolah atau di belakang sekolah lah." Begitu. Jadi keesok harinya setelah siswa itu datang dan membawa peralatan yang udah disuruh bawa dan mereka bawa, itu di situ mulailah beraktivitas, yaitu ada yang membersihkan lantai, ada yang membersihkan halaman, memotong rumput-rumput yang udah panjang, atau ada yang mengelap kaca. Nah, dari situ setelah selesai, nah peserta didik atau siswa itu masuk kembalilah ke kelas. Nah, di situ mulai pembelajaran seperti biasanya. Mungkin setelah itu pembelajaran kesenian atau biologi yang mengarah pada kerusakan alam. Nah, sehingga aktivitas kerja bakti tadi yang dilakukan oleh siswa itu mudah ditelaah. Oh, jadi kita itu membersihkan rumput-rumput yang panjang, membuang sampah pada tempat. Selesai kerja bakti itu di situ siswa kembalilah ke kelas dan melanjutkan pembelajaran yang mengarah pada kerja bakti yang tadi. Jadi mengarah pada kerja bakti yang tadi mungkin bisa pelajaran kesenian atau biologi yang menceritakan tentang kerusakan alam. Jadi sehingga dari aktivitas kerja bakti anak dapat menelaah bahwa dia memotong rumput, membuang sampah pada tempatnya, terus dan segala macam aktivitas, membersihkan halaman dan segala macam itu agar terhindar dari yang namanya sarang nyamuk lah, sarang penyakit atau banjir. Nah, maka kan di situ pembelajaran itu mudah ditelaah dengan adanya dengan masalah yang ada. Jadi masalahnya itu apa? Banjir. Nah, jadi dari timbulnya masalah itu solusinya adalah apa? Nah, dari caranya yaitu membersihkan halaman dan segala macamnya.
Dan untuk yang keempat yaitu model pembelajaran tematik. Nah, pembelajaran yang bersifat pada tema dengan mengadopsi berbagai macam pembelajaran, ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia, PJOK, atau matematika atau tematik. Nah, dari mata pelajaran yang siswa senangi atau siswa dapat dari pembelajaran atau dari pelajaran yang berbeda-beda, siswa dapat mendapat pengalaman yang berbeda-beda. Jadi dari setiap pembelajaran atau dari setiap materi itu mendapat pengalaman yang berbeda-beda. Ini akan mudah diingat oleh siswa atau peserta didik yang menurut ia yang menyukai pembelajaran tersebut. Jadi jika siswa udah suka pada pembelajaran tersebut, maka di situ ia akan mudah mengingatnya. Nah, misalnya nih pada unsur matematika, coba kalian hitung bunga yang kalian bawa dari rumah. Nah, mungkin sebelumnya siswa akan disuruh membawa bunga. Contohnya itu bunga sepatu. Nah, bunga sepatu tuh jadi di pertemuan itu dipraktekkan kelopak bunganya ada berapa, warna bunganya warna apa, dan sebagainya. Jadi kan di situ mudah diingat oleh siswa karena mengarah pada tahap praktek secara langsung. Nah, untuk contoh lainnya yaitu masih banyak lagi, dan yang saya contohkan ini hanya beberapa saja, dan silakan kalian bisa cari dari berbagai macam sumber. Dan contoh lainnya yaitu model pembelajaran berbasis komputer, learning, atau model pakem, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, edukatif, dan menyenangkan, dan lain sebagainya. Banyak sekali model-model pembelajaran dari narasumber lain, dari informasi lain, atau bisa searching juga, bisa share pengalaman juga. Ini saya hanya menyampaikan ilmu sedikit yang saya pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.